Ini penting sekali. Saya mau tanya sekarang, kira-kira Bapak Ibu itu setiap hari itu berbicara itu berapa kata yang dikeluarkan setiap hari? Pernah ngitung nggak kira-kira? Nggak pernah ngitung ya? Ya. Jadi secara penelitian itu setiap hari, ini biasanya ibu-ibu ini ya, terkenal ini ya. Secerewet-cerewetnya orang itu kurang lebih yang kita ucapkan setiap hari, yang kita ucapkan loh ya, itu sekitar 20.000 kata ya, setiap hari. Nah, kata-kata ini akan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Itu yang kita ucapkan. Tetapi ada kata-kata yang tidak terucap melalui bibir kita, ini lebih banyak. Tanpa kita sadari, kita tuh sering ngomong sendiri, benar nggak? Nah, itu ternyata lebih banyak dari apa yang kita ucapkan. Jumlahnya berapa? Kurang lebih sekitar 60.000 kata. Ya, yang tidak terucap itu sekitar 60.000 kata. Ya, nah, jadi itu yang tidak terucap itu. Nah, ini justru yang lebih berdampak atas kehidupan banyak orang. Ya, kata-kata yang tidak terucap tadi itu lebih berdampak ke dalam kehidupan banyak orang. Nah, contoh ya, ketika orang sedang mengalami masalah, kan biasanya stres, sakit hati, ada kemarahan, kan ada perkataan di dalam hatinya, benar nggak? Ya, jadi ada perkataan, ada gejolak batin, ada perkataan di sini kan itu. Nah, itu kalau stresnya itu muncul, tadi kan kata-kata sendiri, tapi di dalam batin ya, tidak terucap ya. Lah kalau stresnya itu memuncak dan itu kata-kata yang negatif itu dipelihara terus, akhirnya dia terucap sendiri. Ya, yang dinamai banyak orang apa? Orang gila. Nah, ini hati-hati nih ya, nanti yang sering berkata-kata negatif dalam dirinya, kemudian dia nggak kuat, akhirnya muncul dalam ucapan. Lah ketika ucapan itu diucapkan sendiri tadi, ya, jenenge apa? Ngomyang. Nah, ngomyang itu tanda kutip berarti apa? Gila. Nah, maka hari ini saya akan ajarkan Bapak sekalian ya, bagaimana mengelola kata-kata yang ada di dalam diri kita tadi. Dan itu yang berkata-kata itu sebetulnya diri kita yang sejati. Maka banyak orang katakan apa? Ketika ada orang ngomong sendiri, wah itu kemasukan makhluk halus. Ya makhluk halus siapa? Kita sendiri sebetulnya. Kita yang sebenarnya kan juga makhluk halus kita ini. Roh, ya kita yang sebenarnya kan juga roh. Jadi kita ini sebenarnya makhluk halus. Maka ketika ada ngomong tadi, orang memaknai wah itu kelebihan makhluk halus. Ya, sebenarnya apa? Makhluk halus kita tadi yang sering ngomong sendiri setiap hari tadi, yang kurang lebih 60.000 kata tadi, ketika dia udah nggak kuat, akhirnya terceplos, ya, muncul di kata-kata yang verbal. Itulah yang disebut orang gila atau ngomyang. Nah, padahal setiap hari kita sebenarnya ngomyang, cuma tidak keluar dalam kata-kata gitu loh. Sadar nggak Bapak setiap hari ngomyang ya? Nah, maka sekarang kita akan belajar ngomyang yang positif. Jangan ngomong yang negatif. Karena kalau ngomong yang negatif nanti akan mempengaruhi kehidupan kita gitu. Ya, jadi kita belajar ngomong yang positif. Contoh ya, ketika ngomong ini saya akan belajar ajarkan dulu contoh dulu ngomong yang negatif. Ketika suatu saat mungkin ada yang berkata dalam hatinya, aku ki wong bodoh, apa iso sugih ya? Aku sekolahku ora dhuwur, apa iso sukses ya? Aku ki kecile urip rekoso terus. Aku ki kecile ora tau penak. Aku ki selalu sial. Pernah enggak Bapak Ibu dalam kehidupan sering ngomong seperti itu? Gitu ya. Nah, itu mewarnai kehidupan banyak orang Bapak sekalian. Ya. Aku ki wong desa, apa iso urip enak, apa iso sugih. Ya, aku ki karyawan, apa iso duwe mobil, apa iso duwe omah. Nah, ini selalu
berkata-kata dalam batin kita. Ya. Ketika kita melihat sesuatu yang buruk, kita ngomong juga. Ya, ketika melihat perlakuan orang agak menyenangkan, kita ngomong juga. Wong kok kaya ngono. Ya, marahi neng apa neng apira-pena. Nah, itu ngomong juga itu. Ya, kita seringkali melihat kejadian-kejadian, kita ngomong sendiri. Dan ngomongnya banyak apa? Banyak negatif atau positif? Negatifnya. Nah, justru inilah yang mempengaruhi kehidupan banyak orang karena ngomong tadi gitu loh. Nah, kalau bahasa kerennya apa? Self talk ya. Bahasa kerennya self talk, bicara sendiri. Nah, maka ini penting hari ini ya, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan nanti. Ya, bisa praktekkan. Sebulan kalau dipraktekkan kehidupan pasti berubah. Ya, apapun nanti yang Anda perkatakan sendiri nanti itu kalau Bapak Ibu praktekkan sebulan pasti berubah. Lah, ketika dalam hidup kita tadi kita ngomong yang negatif tadi, kita bicara yang negatif tadi, kita masih punya kesempatan untuk meng-cancel dan mengganti ya. Ini kemurahan Tuhan. Jadi ketika kita ngomong yang negatif tadi, bicara mencercah atau mengigo atau tadi ya self talk tadi yang negatif tadi, Tuhan memberikan kemurahan pada kita, kita masih bisa meng-cancel, kita masih bisa mengganti. Ya. Contoh Bapak sekalian, contoh ketika kita dalam diberhadapkan, kita ini kan nggak bisa menolak situasi yang datang dari luar. Ingat-ingat ya, kita tidak bisa menolak kejadian atau situasi yang datangnya dari luar. Karena itu di luar apa? Di luar kendali kita. Ya, itu harus ada penerimaan. Apapun yang datang dari luar, yang di luar kendali kita harus bisa menerima karena itu di luar jangkauan kita. Tapi ada satu hal yang bisa kita kendalikan. Ingat-ingat dulu ya, yang dari luar tuh kita nggak bisa kendalikan. Tapi ada satu hal yang bisa kita kendalikan, yaitu apa? Penerimaan tadi. Maka dengan penerimaan tadi diwujudkan dalam kata-kata yang positif, kata-kata yang baik. Misalnya yang saya ajarkan apa? Ketika kita melihat kejadian dari luar yang datang itu kok kelihatannya tidak baik, masih ingat apa yang saya katakan, saya ajarkan? Masih ingat nggak? Bagaimana cara menggantinya? Cara merubah dengan kata-kata yang ada dalam hati. Salah satunya semuanya pasti baik-baik saja. Atau yang ini pun baik buat saya. Kalau kita sudah bisa mengubah tadi, hati kita nyaman. Tuhan, terima kasih, yang ini pun baik buat saya dan pasti hasilnya menjadi baik. Karena yang dari luar tadi kita nggak bisa mengendalikan, itu di luar jangkauan kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah cara kita menerima tadi. Tapi seringkali kan orang enggak, wah kurang ajar, aku dipecundangi, wah kurang ajar, aku dirugikan, wah kurang ajar, aku dimanfaatkan. Wah, titenono ya, titenono. Ya, besok bakal ngunduh, wis tak dongake kan anak putune lah. Ini terus kalau yang respon kita tadi, kata-kata dalam hati tadi negatif, nanti akan terus panjang itu. Ya, semuanya isinya negatif. Semuanya isinya negatif. Lah, ketika kita bicara dalam hati tadi negatif, pengaruhnya kemana? Kira-kira ke dalam kesehatan ngefek nggak? Ngefek. Armangan loh, batu UKI lawuh. Ya, di sini banyak lauknya yang enak-enak. Rasanya nggak enak. Jadi ngefeknya panjang nanti, termasuk ke kesehatan. Ya, termasuk ke kesehatan. Kalau kesehatannya kena dampak, otomatis kerja semangat nggak? Nggak semangat. Usaha semangat nggak? Nggak semangat. Dampaknya apa? Ke kehidupan yang lain. Ya, dampaknya semakin panjang, rentetannya kan semakin buruk nanti. Nah, ini penting ya. Jadi, seringkali kita tuh sering pikiran dan hati kita tuh berkecamuk, tapi hal yang negatif tadi. Contoh ini, saya cuma lihat-lihat sepintas saja. Ada yang meramalkan setelah pilpres ini, ya, karena pihak yang kalah kan bilang, wah dicurangi kan itu kan. Tapi saya yakin kalau mereka menang, dia akan bilang pemilu curang.
kemudian prediksi mau ini ya. Banyak orang akhirnya terlarut dengan berita-berita dari luar tadi. Wah, nanti kalau chaos bagaimana, nanti kalau kacau bagaimana, nanti kalau terjadi ini bagaimana. Akhirnya didramatisasi, ya, masuk dalam pikiran, didramatisasi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita selalu ketakutan, hidup dalam ketakutan. Makanya saya cuma lihat sepintas saja, karena kadang buka YouTube bukan langsung muncul itu, ya, berita-berita yang itu tak skip, saya nggak akan melihat itu, saya nggak akan lihat. Kemudian saya katakan, Tuhan, apapun kondisinya bangsa ini menuju baik, bangsa ini menuju kejayaan, bangsa ini menuju bangsa yang besar. Nah, jadi saya menolak, saya tidak menuruti kata-kata prediksi banyak orang tadi, gitu loh. Maka ketika ada orang yang di TV atau di YouTube atau di media sosial orang bicara negatif, saya nggak akan lihat. Lah seringkali kesalahan banyak orang dilihat, gitu loh, ya, dilihat, otomatis nanti akan mempengaruhi suasana hatimu dan suara hatimu, kan gitu. Ada stres sendiri nanti. Makanya karena tadi dengan berita apa yang masuk tadi itu akan mempengaruhi suasana batinmu dan suasana kata-katamu di dalam hati dan pikiranmu. Ya, maka kan selalu tak ajarkan, ya, selalu berpikir positif, ya, berkata-kata positif, berperasaan positif, dan berperilaku positif. Nah, ketika kita sudah mengubah rasa tadi dengan kata-kata yang positif tadi, nanti semuanya akan menjadi enak. Ya, semuanya akan menjadi enak. Oke, contoh lagi ketika banyak orang, ya, ke sini, ya, ada yang mau disita rumahnya, ada yang kehilangan dan lain-lain. Kan udah ajarkan kemarin, merubah. Kalau kemarin kan marah-marah kan. Waduh, contoh ada yang kemarin kehilangan PC kemarin, datang nggak hari ini? Datang ya. Oh, itu Mbak itu ya. Nah, dulu ketika PC-nya dilarikan orang, kata-kata dalam hatinya kan, wah ini harus saya balas, harus saya tuntut, harus saya penjarakan, harus saya laporkan, kan gitu. Wah, menguras energi, harus menguras energi. Nah, kemudian saya ajarkan, ya, ini pengalaman yang kami alami dan banyak orang alami, dirubah. Tuhan terima kasih, ya, motorku ternyata berguna Tuhan bagi orang lain, ya. Terima kasih Tuhan, ada yang lebih penting, ada yang lebih, motorku bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan aku yakin Tuhan, ketika motorku dimanfaatkan orang lain, Tuhan sudah sediakan yang baru, yang lebih baik. Kan enak, ada kan? Jadi tadi hukumnya tadi loh, ketika ada sesuatu yang lepas dari kita, tenang saja, Tuhan pasti gantikan yang terbaik. Ya, jadi apapun berlaku untuk apapun ini, ya. Nah. Ya, ketika ada yang ditinggalkan pasangannya, tenang aja, nggak usah sakit hati. Gak usah sakit hati, ya, betul. Lepaskan dan katakan, Tuhan terima kasih. Kalau saat ini dia meninggalkan aku, saya tahu Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Iya kan? Tadi kalau meninggalkan kamu itu tidak baik. Masa barang rapi bogol beli. Ya kan? Artinya kalau hatinya masih jalan kemana-mana itu nggak baik. Tapi selama ini kamu banyak orang waduh aku dipecundangi, aku disakiti. Ya. Sakit dan enggak itu tinggal penerimaanmu. Tuhan terima kasih. Selama ini ternyata yang bersama aku tidak baik Tuhan. Kalau dia lepas dari aku, saya tahu dan saya yakin Tuhan pasti kirimkan yang lebih baik dari itu. Ojo lorati. Nah, banyak orang terus nengkene ngomongnya kan elek loh. Wah, aku dipecundangi, kurang ajar. Wah, aku menderita. Aku lebih baik bunuh diri ya. Masalahnya jadi panjang ketika Anda tadi bicara yang negatif tadi. Oke ya, jadi sesuatu tadi tinggal bagaimana kita menerima dalam hati dan berbicara di dalam hati kita. Saya kasih tantangan ya untuk 1 bulan ini ya,
Kalau Anda mulai bicara yang baik, ya, bicara yang dalam hati tadi, ya, termasuk nanti dalam ucapan juga ya. Ya, saat mulai bangun tidur, itu mulai berkata-kata yang baik. Ya, yang saya lakukan, saya ulang lagi ya. Ketika saya buka mata, begitu buka mata, apa yang saya katakan? Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kehidupan yang baru, terlebih untuk kasih setiamu yang selalu baru dalam hidupku Tuhan. Berkat-berkatmu yang selalu baru di dalam hidup. Karena Tuhan pasti menyediakan yang selalu baru, bukan yang basi. Ya, maka kalau semua disediakan baru, kenapa kita masih mengingat-ingat yang lama? Ya, yang lama itu nah, seringkali banyak apa? Rosokan udah dieling-eling kan gitu kan. Ya toh, udah eling-eling rosokan loh. Nah, barang rosokan dieling-eling gitu. Tuhan selalu menyediakan yang baru. Dan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ya, uang selalu mengalir dalam kehidupanku. Ya. Uang datang dari berbagai sumber, dari berbagai arah, dari berbagai penjuru. Ya, uang berputar dalam kehidupanku. Dan aku selalu kelebihan uang Tuhan. Kan pena. Terima kasih Tuhan untuk semua organ tubuhku. Disebut dari atas untuk kepalaku. Ya, semua organ yang ada dalam kepalaku semuanya berfungsi dengan maksimal. Organ pernapasanku semuanya baik. Organ pencernaanku semuanya bekerja secara maksimal. Semua persendianku baik Tuhan. Dan hari ini aku memilih untuk sehat. Hari ini aku memilih untuk bahagia. Hari ini aku memilih untuk selalu bermanfaat bagi banyak